Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek mandiri saya untuk memenuhi tugas microcontroller dengan judul Smart Room berbasis Node MCU dan Blink. Oke, latar belakang dari proyek saya ini adalah perkembangan teknologi dan informasi pada zaman modern ini sangat meningkat pesat. Hal ini dibuktikan dengan teknologi semakin canggih yang membantu manusia bekerja lebih cepat. Misalnya adalah smartphone. Namun, smartphone saja tidak dapat melakukan pekerjaan sebagai alat sehari-hari. Tentu saja membutuhkan alat lain yang dapat diintegrasikan dengan smartphone. Ada berbagai jenis teknologi yang dapat diintegrasikan ke dalam smartphone, seperti smart room. Project mandiri kali ini akan membuat smart room yang berbasis kepada microcontrol Node MCU dan Blink sebagai IoT-nya, Internet of Things atau penghubung ke internetnya sebagai kontrol terhadap piranti yang berada di kamar dan menyambungkan terhadap internet. Rumusan masalah. Nah, rumusan masalah pada proyek kali ini yaitu yang pertama adalah bagaimana merancang kontrol lampu, terminal listrik, dan monitoring suhu dengan menggunakan Node MCU. Yang kedua adalah bagaimana menghubungkan Node MCU dengan Blink. Tujuan dari proyek kali ini adalah untuk merancang kontrol lampu, terminal listrik 220 volt AC, dan monitoring suhu dengan menggunakan Node MCU. Yang kedua adalah untuk menghubungkan Node MCU dengan Blink. Manfaat dari proyek kali ini adalah menerapkan ilmu yang telah saya dapat pada mata kuliah microcontroller. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Smart Room. Smart Room merupakan alat kendali ruang yang menghubungkan teknologi, perangkat komputasi, sensor, aktuator, teknologi komunikasi, umumnya nirkabel atau wireless, dan didesain untuk melayani pengguna melalui operasi otomatis dan usaha minimal dari penggunaan. Smart Room atau ruangan pintar ini didesain agar pengguna lebih dapat mengontrol piranti-piranti yang ada di rumah dengan mudah, yang ada di ruangan dengan mudah, dengan bantuan internet. Nah, internet kali ini yang akan digunakan adalah Blink, yang akan mengontrol Node MCU sebagai mikrokontrol, dan Node MCU ini akan menjadi pengontrol piranti-piranti yang ada di ruangan. Yang pertama adalah Node MCU. Node MCU menurut Kojiman 2015 adalah sebuah platform IoT yang bersifat open source atau terbuka, terdiri dari perangkat keras berupa sistem on-chip ESP8266 dari ESP8266 buatan Espressif System, juga firmware yang digunakan yang menggunakan bahasa pemrograman scripting Lua. Bahasa pemrograman scripting Lua ini biasa kita kenal pada pemrograman Arduino. Jadi, Node MCU ini dapat diprogram dengan bahasa yang kita gunakan pada Arduino Uno. Pada Node MCU ini ada pin digital, juga ada pin analog. Nah, selanjutnya yaitu modul relay. Nah, sebagai saklar atau sebagai pengontrol on-off pada piranti pada ruangan, ini dibutuhkan modul relay. Modul relay pada dasarnya adalah saklar switch yang menyambungkan atau memutus kontak tegangan secara mekanik. Modul ini dilengkapi dengan optocoupler. Nah, optocoupler ini adalah memperkuat sinyal input atau sinyal untuk perintah kepada relay. Nah, dari Node MCU, sinyal ini akan diperkuat dengan optocoupler, sehingga nanti relay akan bergerak atau nanti akan switch dari on menjadi off atau dari off menjadi on. Selanjutnya adalah sensor DHT11. Sensor DHT11 adalah modul sensor yang berfungsi untuk men-sensing objek suhu dan kelembapan yang memiliki output tegangan analog yang dapat diolah lebih lanjut menggunakan microcontroller. Dari Node MCU tadi memiliki input analog, sehingga sensor DHT11 ini dapat disambungkan kepada input analog pada Node MCU. Yang terakhir adalah Blink. Blink menurut Yuliza 2016, Blink merupakan
IoT Cloud Platform untuk aplikasi iOS dan Android yang berfungsi untuk mengendalikan Arduino, Raspberry Pi maupun board-board sejenisnya yang menggunakan internet. Jadi Blink ini merupakan platform IoT Cloud yang terhubung terhadap internet untuk pengendalian terhadap microcontroller baik Arduino, Raspberry Pi ataupun board-board yang kita gunakan seperti Node MCU yang kita gunakan pada proyek kali ini. Selanjutnya adalah metodologi. Alat dan bahan. Alat yang pertama yaitu solder, cutter, berlistrik, gunting, dan software Arduino IDE sebagai pemrogram untuk Node MCU nanti. Yang kedua, bahan. Bahan yang kita gunakan adalah Node MCU, modul relay 5 volt, sensor DHT11, power supply 5 volt, kabel, lampu 220 volt, terminal listrik, aplikasi Blink. Selanjutnya adalah langkah dalam pembuatan proyek ini yaitu merancang Node MCU dengan modul relay dan sensor 11. Kedua, menulis program pada aplikasi Arduino IDE. Ketiga, ada upload sketch ke dalam Node MCU. Keempat adalah uji coba sensor dengan melihat pada serial monitor. Kelima adalah memprogram aplikasi Blink untuk kontrol ke Node MCU. 6 adalah menguji coba Blink untuk mengontrol Node MCU. Yang ketujuh adalah menyambungkan lampu dan terminal listrik 220 volt AC ke dalam modul relay. Kedelapan adalah pengujian alat. Selanjutnya adalah analisis dan pembahasan. Yang pertama yaitu rancangan sirkuit Node MCU untuk smart room. Pada gambar ini kita bisa lihat untuk modul relay itu dihubungkan kepada pin D0 sampai D3 pada pin Arduino. Ini sebagai pin output digital write untuk ke modul relay-nya. Jadi nanti pengiriman sinyal perintah ke modul relay ini melewati digital write pada pin Node MCU. Sedangkan pin output sinyal dari sensor DHT11 itu dihubungkan pada pin D4. Akan tapi nanti di program ditulis menjadi virtual pin 1 pada program sketch-nya. Selanjutnya pin VCC maupun ground dihubungkan pada VCC untuk relay. VCC-nya menggunakan 5 volt. Ini langsung diparalel dengan power supply input untuk Node MCU. Sedangkan untuk sensor DHT11 menggunakan power input supply-nya 3 volt yang bisa kita ambil dari Node MCU. Selanjutnya ini adalah rangkaian alat yang sudah diletakkan pada box rakit. Selanjutnya yaitu program pada Arduino IDE. Nah, sebelum memprogram Node MCU, diperlukan menginstal 2 buah library pada software Arduino IDE, yaitu library Blink dan juga library DHT11. Keduanya dapat ditambahkan melalui manager library. Selanjutnya menyiapkan SSID Wi-Fi dan token aplikasi Blink untuk menyambungkan ke dalam Blink. Untuk token aplikasi Blink, ketika kita membuat new project dan create project, maka akan di-emailkan untuk tokennya ke dalam email pendaftaran untuk aplikasi Blink. Dari email tersebut, dari token tersebut diinput pada program untuk yang diupload ke aplikasi ke Node MCU beserta SSID dan password Wi-Fi. Selanjutnya kita compiling untuk menentukan apakah ada kesalahan pada program atau tidaknya. Ketika compiling berhasil, maka kita upload menunggu 100%. Ketika sudah 100% terupload, maka sudah done uploading atau sudah selesai mengupload program ke dalam Node MCU. Selanjutnya kita lihat pada serial monitor apakah Node MCU ini sudah dapat membaca dari sensor DHT11. Ketika sudah muncul nilai kelembapan dan suhu, maka Node MCU sudah bekerja dengan baik. Selanjutnya yaitu kita pindah ke aplikasi Blink pada Android. Setelah kita new project pada awal, kita pilih di widget box atau
piranti-piranti yang dapat digunakan, kita pilih yang pertama button, dua buah button, terus 2 buah timer, dan 2 buah value display. Nah, kita letakkan seperti pada gambar. Selanjutnya, ini adalah hasil pengujian alat. Ketika tadi pada aplikasi Blink itu sudah kita pilih piranti-piranti atau widget-widget box-nya itu sebagai kontrolnya, hasil pengujian alatnya ketika tombol on lampu 1 ini kita nyalakan, maka lampu akan menyala. Sedangkan untuk yang tombol kedua ini saya hubungkan terhadap terminal yang saya hubungkan ke speaker aktif. Ketika kita nyalakan on, maka speaker itu juga akan menyala. Nah, ini ketika pas button lampu dinyalakan, maka lampu akan menyala. Sedangkan ketika pas button terminal dinyalakan, maka speaker yang disambungkan ke terminal listrik akan menyala. Selanjutnya adalah tombol timer. Nah, tombol timer ini untuk mengatur nyala lampu atau terminal listrik pada jam tertentu. Jadi kita bisa mulai start jam berapa. Misal kita start jam 7 dan nanti off-nya pada jam 8, itu bisa diatur pada tombol timer ini. Nah, monitor suhu dan kelembaban juga ditampilkan pada bawah aplikasi yang ini merupakan pembacaan sensor dari DHT11. Selanjutnya penutup. Kesimpulan dari proyek kali ini adalah perancangan kontrol dilakukan dengan perancangan sirkuit untuk menyambungkan Node MCU dengan modul relay dan sensor suhu DHT11. Dari modul relay ini kemudian disambungkan pada lampu dan terminal listrik 220 volt AC. Untuk menyambungkan yang kedua, yaitu untuk menyambungkan Node MCU dengan Blink digunakan token yang akan dikirim ke email pendaftaran Blink. Token tersebut dimasukkan pada program Node MCU. Yang selanjutnya, seperti kita lihat pada pembahasan tadi, untuk pengaturan Node MCU, pengaturan Blink untuk mengatur dan mengkontrol Node MCU-nya dengan pilihan widget box. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana alat ini kita gunakan pada sehari-hari. Selanjutnya, untuk Node MCU dan relay sudah saya rakit pada box rakit ini, dan ini merupakan kabel power supply yang saya gunakan 5 volt, saya hubungkan kepada terminal 220 volt. Ini untuk mensuplai Node MCU dan juga relay. Di sini ada sensor DHT11 untuk pengukuran suhu dan kelembapan. Selanjutnya yaitu kabel 2 putih ini saya hubungkan terhadap saklar untuk lampu, 1 buah lampu di sana, dan yang satu untuk kontrol terminal, tapi saya hubungkan langsung kepada power amplifier atau sound aktif di sini. Selanjutnya kita bisa kontrol pada HP, pada MCU, ketika kita nyalakan ini, kita off-kan, itu power supply-nya keadaan power amplifier-nya keadaan off. Sedangkan kita on-kan, maka selanjutnya power amplifier-nya atau speaker-nya on. Selanjutnya kita uji coba pada lampu. Pada lampu kita off-kan seperti ini, kita nyalakan seperti ini. Selanjutnya kita bisa mengatur timernya di sini. Kita bisa mengatur time-nya. Di sini misal kita mulai dari 24, 25, 0 dan kita matikan pada 14.25 lebih 4 detik. Maka nanti pada jam 14.25 nanti akan on, dan pada 14.25 lebih 4 detik akan off. Kita matikan dulu. Kondisinya lampu ini mati. Nah, itu pada 25 dia on, dan pada 25 lebih lampu off. Seperti itu. Selanjutnya, selain tadi kontrol pada lampu dan speaker, kita juga bisa
mengetahui suhu dan kelembapan pada aplikasi Blink ini. Kita lihat bahwa suhunya pada ruangan ini adalah 24 derajat dan kelembapannya adalah 58. Oke. Untuk 24 dan 58 ini merupakan pembacaan dari sensor DHT11. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.